Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi di video saya. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu dan tentunya dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara mengecek IC regulator ya yang bagus dan yang sudah rusak. Nah, di video teman-teman kita yang teman saya pernah upload, dia membuat video itu hanya dicek yang ngasih bagus saja ya menggunakan apometer. Namun kalau kita cek yang rusak, apakah sama atau tidak? Nah, biasanya IC kan dicek dengan apometer itu sulit ya. Mungkin ada teorinya, saya kurang tahu. Kayaknya tidak bisa ya kalau mengandalkan ini. Nah, ini saya akan buktikan. Ini ada dua IC regulator, yang ini yang rusak dan yang ini yang bagus. Ini 7805, ini juga sama 7805. Nah, kalau transistor seperti ini memang bisa dicek dengan ini ya, apometer seperti ini misalnya. Kita cek. Nah, ini kan PNP. Nah, kalau kita taruh probe merah di sini, kita sentuhkan sini, nah dia akan ada pergerakan dan ini ada. Dan kalau kita balik, dia tidak ada pergerakan. Nah, maka ini bagus ya. Nah, kita akan coba cek ini IC-nya. Nah, kita akan coba cek seperti ini. Nah, ini kita probe yang pertama, yang kaki pertama kita gunakan ini yang merah, lalu yang ini kita, nah di sini tidak ada pergerakan seperti ini. Nah, kita akan balik. Nah, seperti ini, di sini ada pergerakan ya. Nah, kita pindahkan ke sini, ada pergerakan. Nah, sama seperti ini. Kalau kita balik, kita tes, ini kayak seperti tidak rusak seperti transistornya ya. Ini memang benar tidak rusak ya, ini masih bagus. Dan kita akan coba ini yang rusak. Nah, kita akan samakan seperti ini. Nah, kita cek seperti ini. Nah, ini tidak berjalan, ini tidak berjalan. Nah, kita akan balik, seperti ini. Nah, ini berjalan sama dengan yang tadi. Nah, dia sama, tidak ada bedanya ya dengan yang rusak dan bagus. Nah, bagaimana cara pengecekannya biar ini kita tahu ini yang rusak yang mana? Nah, di sini saya membutuhkan yaitu power supply ya. Power supply, kita gunakan power supply yang 12 volt atau 9 volt, yang penting melebihi untuk kita cek. Nah, ini kan 5 volt, kita cari power supply yang lebih besar ya, seperti itu. Nah, kita akan siapkan dulu power supply-nya ya. Nah, teman-teman, ini saya siapkan dulu power supply-nya seperti ini. Nah, kita akan nyalakan power supply-nya. Kita set di, nah kita nyalakan, kita set di 12 volt saja atau 10 volt, nggak masalah ya, yang penting melebihi 5 volt. Nah, ini kita set 12 volt saja ya. Kalau menggunakan adapter kan kebanyakan ada yang 12 volt ya. Oke, nah ini kita cek dulu, kita arahkan ini ke 20 volt ya. Nah, seperti ini. Saya ganjal dulu biar jelas ya. Oke, kita cek dulu ini tegangan power supply-nya. Ini tegangannya. Nah, di sini tegangannya terlihat 12 volt ya. Nah, oke, selanjutnya bagaimana cara cek yang benar dan bagus? Nah, yang bagus ataupun yang rusak, kita ambil ini yang bagus dulu, kita cek ya. Nah, ini probe-nya saya singkirkan dulu, dan ini adalah power supply-nya yang 12 volt. Nah, ini ada pin 1, 2, 3, dan ini adalah input, ini adalah ground atau min, ini adalah output ya. Nah, kita pasang yang tengah-tengah dulu, seperti ini.
lalu kita pasang inputnya. Nah, teman-teman langsung bisa cek menggunakan ampermeter di arah 20 volt ya. Nah, lalu ini yang hitam kita taruh di tengah ground, lalu kita cek dulu inputnya ya, warna 12 volt ya, 12 ya. Lalu outputnya kita cek. Nah, di sini dia sudah mendapatkan 4,9 volt ya, 5 voltan lah. Seperti itu. Nah, 4,97 volt. Yaitu 5 voltan lah. Oke, selanjutnya kita cek yang rusak. Ini kan yang udah bagus. Nah, kita cek yang rusak. Bagaimana hasilnya? Kita pasang seperti yang tadi, yang ground atau min di tengah. Lalu ini input. Nah, lalu kita samakan seperti yang tadi. Ini di ground di tengah. Nah, lalu kita cek inputnya dulu. Ini sama. Lalu kita cek outputnya. Nah, outputnya di sini kita dapat 3,4 volt ya, 3,4 volt. Berarti ini drop, tidak bisa digunakan ya kalau menyuplai tegangan 5 volt. Selisihnya terlalu jauh. Nah, memang IC regulator kerusakannya sangat banyak ya. Ada yang meledak, ada yang short, yang konslet. Ada yang pecah juga, ada yang seperti ini. Nah, bermacam-macam ya. Ini penyebabnya mungkin karena tidak kuat menahan beban arusnya ya, atau ampernya. Ini kan memang 1 ampere. Dan juga IC ini memang IC bukan ori ya. Kalau yang ori kemungkinan bisa bertahan lebih lama ya. Oke, caranya mungkin teman-teman sudah simak. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam mencari kerusakan atau mengecek apakah masih bagus atau sudah rusak ya perbedaannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.